Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, Inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, La tahzan, innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga
kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Setelah sekian lama, tapi nggak boleh kita baru ngelihat orang dapat nikmat, wah istidraj itu, nggak boleh. Ini namanya rillan, dengki sama orang lain. Nggak mau ngelihat orang dapat nikmat itu nggak rela gitu. Langsung dijudge istidraj, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ain, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ria, sombong, hati-hati gitu kan. Ini gampang menjudge. Istidraj itu setelah sekian lama. Karena Allah nggak langsung mengistidraj hambanya hanya ketika sekali dia terjatuh. Hanya ketika sekali dia tergelincir. Hanya ketika sekali dia tersandung. Langsung Allah istidraj. Allah tidak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah itu dikhianati oleh hambanya berkali-kali nggak patah hati. Sabar nunggu kita taubat. Berbaik sangka bahkan kepada kita walaupun Allah maha tahu tentang nasib kita. Berharap, berbaik sangka di sini artinya Allah berharap kita suatu saat sadar. Satu saat kembali, satu saat pulang lagi kepada Allah, satu saat minta ampun kepada Allah. Nggak langsung begitu kita bikin dosa, sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu udah saya istidraj. Biarin aja kayak gitu. Unfollow. Allah mengunfollow hambanya, ya, tapi butuh waktu yang lama. Setelah postingannya sekian kali itu jelek terus. Bahkan kalau dia scroll dari bawah tuh postingannya jelek semua, maka di unfollow. Siapa orang yang di unfollow oleh Allah? Bara'atum minallah. Itu bahasa Al-Qur'annya. Allah berlepas tangan. Apa bahasa sosial media? Allah berlepas tangan. Udah gak mau lagi membersamai dia. Udah gak mau lagi perhatian sama dia. Udah memutuskan dia. Ini diputusin sama Allah. Ini seburuk-buruk musibah. Tapi kan gak ujuk-ujuk ya. Baru sekali kesandung, udah males unfollow aja. Itu mah kita. Kalau Allah gak kayak gitu. Kalau Allah walaupun kita udah tersandung. Berapa tahun kita tersandung? Bukan tersandung lagi. Pergi meninggalkan Allah. Bertahun-tahun kan? Kita gak sholat berapa tahun? Kita gak puasa berapa Ramadan? Kita gak zakat berapa kali dikasih rezeki? Berapa kali masuk nisab dan haul? Kita mengabaikan azan berapa kali dengar dalam sehari? Apakah langsung Allah istidraj? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, satu saat Allah biarkan kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka dari jalan yang mereka enggak pernah duga. Maksudnya mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka pikir mereka tidak akan celaka lagi. Mereka pikir mereka tidak akan bisa binasa lagi. Itu disebut di dalam surat Al-Mulk, disebut di dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang orang-orang yang kufur sekian lama, sampai dia berkeyakinan, saya nggak mungkin rugi, saya nggak mungkin celaka. Dari jalan mana saya akan celaka, sementara saya punya segalanya. Dalam kondisi kayak ginilah orang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj, akan kami giring mereka dari jalan yang mereka nggak pernah duga. Kepada apa digiring? Bukan kepada kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalimat Allah menyesatkan di sini artinya Allah membiarkan sesat. Kalau kita menerjemahkannya, Allah memberi petunjuk dan menyesatkan, kok Allah jahat banget ya? Pilih-pilih hambanya, yang ini dikasih petunjuk, yang ini dibiarkan disesatkan. Enggak. Arti Allah menyesatkan bukan Allah memberi dia kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Terus arti menyesatkan di sini adalah orang yang memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Padahal dia sudah diberi petunjuk lewat banyak para nabi, para penasehat, para ya bolehlah disebut motivator atau apapun gitu kan. Tapi dia nggak mau dapat nasihat. Akhirnya Allah biarkanlah tersesat. Kan udah dikasih kesempatan. Ini artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya orang itu akan Allah giring kepada kerugian. Kalau bahasa surat Al-Baqarah,
Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum tijarah mereka, dagangnya mereka, hitung-hitungannya mereka, transaksinya mereka itu fama rabihat, nggak ada rabahnya, tidak ada untungnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita diuji, bahkan ajaban yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin? Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Karena maksud nikmat dan kebaikan kan nikmat itu udah kebaikan. Kenapa ditambah kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh nggak ada, harusnya sih nggak ada bete-nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Nggak ada orang yang beriman rugi. Mau dia dalam keadaan, kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Kalau cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di-unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi 3 varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja 2. Kalau nggak ujian nikmat, antara 2 itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik berbuat baik. Gimana nih? Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fit darra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan darra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih saya kayak nggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah nggak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Tapi dikasih buat muhajirin. Ini namanya yunfikuna fid darra, bukan fis sarra. Berinfak dalam keadaan susah. Insyaallah nanti kita lanjutkan renungan-renungan menambah iman ini setelah kita sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang
eh, harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hati kita agar setiap saat kita bisa thiqah billah, bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pegangan kita. Kalau kita nggak berpegang kepada Allah, jangankan saat dikasih ujian, dikasih nikmat aja bisa oleng gitu kan. Apalagi dikasih ujian. Dikasih nikmat aja bentuk olengnya apa? Masih ngeluh. Udah dikasih nikmat, masih ngeluh. Apalagi dikasih ujian lebih. Bukan ngeluh lagi, keluh kesah jadinya. Dan akhirnya berputus asa. Orang yang Allah jaga hatinya dalam keadaan senang dan susah, salah satu contohnya adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa tetap beramal soleh, tetap berinfak, bisa tetap bantu orang, bahkan ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang ngebantu orang itu beresiko buat dia sendiri. Dia sendiri lagi butuh bantuan, tapi dia juga malah bantu orang lain. Selama yang dia lakuin ini tidak menzalimi hak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini penting catatannya di sini nih. Jangan sampai kita menjadikan narasi ini sebagai dalil bantu orang walaupun kita dalam keadaan butuh. Kalau kita sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau yang butuh ini adalah keluarga, maka kita harus bermusyawarah dengan keluarga kita. Mereka punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Kalaupun tidak, kita nggak boleh menjudge mereka tidak soleha. Misalnya seorang suami lagi punya hutang. Hutang itu kan tanggungan bersama kan? Karena nanti kalau datang debt collector, kalau ada tagihan yang akan menanggung gelisah, takut, terancam, nggak nyaman itu bukan cuman suami, tapi juga istri ngerasain gak nyamannya didatengin orang yang tuh nagih hutang tuh gak nyaman. Sehingga kalau nanti ada yang harus dijual dari aset kita, kan itu bagian dari hak istri juga. Kalau perabotan rumah ada yang harus dijual, kan itu jangan-jangan itu alat senamnya istri misalnya kan ya. Jadi dia tetap menanggung konsekuensi dari resiko berhutang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya hutang, terus kita mau bantu orang yang juga punya hutang, cuman dia kayak darurat banget. Kalau yang diambil itu dari bagian kita, gak apa-apa. Kita yang nanggung konsekuensinya. Tapi kalau yang diambil itu adalah bagian keluarga, gak boleh sembarangan. Mah, kan kata Ustadz juga, yunfikuna fid dharra, berinfak dalam keadaan susah. Orang-orang Ansar, yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasah. Kita ngeluarin dalil itu fasih, tapi ternyata salah tempat. Dalilnya nggak diragukan kesahihannya, ayatnya jelas. Apa yang ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat apa itu yang yusiruna ala anfusihim. Jadi artinya nggak salah dengan dalil, tapi kurang bijaksana. Kurang apa bijaksana teh? Kurang hikmah. Kurang wise, kurang bijaksana. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah, istrinya itu adalah siapa istrinya? Asma bintu Umais. Apakah istri kita Asma bintu Umais? Bukan, istri kita Ais. Bukan Asma, beda atuh. Jadi jangan paksain Teh Ais seperti Asma. Dan Asma juga nggak terpaksa melakukan itu. Kalau istri kita sekelas dengan Asma bintu Umais, siapa Asma bintu Umais? Seorang perempuan, seorang istri yang setelah suaminya jadi khalifah, nafkahnya kurang drastis. Drop banget nih nafkah keluarganya. Saking dropnya, sampai nggak bisa makan daging, nggak sanggup beli daging. Lalu karena kangen pengen makan daging, dan pengen ngelihat suaminya juga makan daging, kasihan. Akhirnya dia sisihkan dari belanja hariannya, ditabung. Setelah beberapa lama, udah cukup beli daging sedikit. Nggak banyak, nggak 1 kilo. Cuman sedikit. Terus dia minta izin lagi ke suaminya. Padahal kan itu bagian dia kan, hak dia kan. Karena uang nafkah itu berarti udah diberikan kepada istri. Masih minta izin.
Ya wahai Abu Bakar, wahai suamiku, ini ada sisi sedikit dari uang belanja, aku sisihkan setiap hari, udah bisa beli daging sekarang, boleh nggak aku beli daging? Kasihan kamu nggak pernah makan yang lebih layak. Kata Abu Bakar, Asma, ternyata gaji saya masih lebih. Boleh nggak kalau ini kita berikan kepada Baitul Mal? Dan mulai bulan depan gaji saya dikurangi karena ternyata masih lebih. Apa kata Asma? Sami'na wa ta'na. Istrinya ini Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, tiga-tiganya ahli surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Dan ini kisah di masa Abu Bakar. Nanti ada kisah di masa Ja'far yang juga luar biasa, yang sapu lidi itu. Ada kisah di masa Ali yang juga luar biasa, anaknya saling memamerkan ayah mereka. Karena dari 3 suami, tiga-tiganya punya anak laki-laki. Anak Abu Bakar bilang ayah saya paling baik, anak Ali bilang ayah saya paling baik, anak Ja'far bilang ayah saya paling baik. Terus yang mana nih? Kan bingung Asma teh. Yang ini bilang ayah saya nih pemuda surga, sebaik-baik pemuda Makkah. Ayah saya sebaik-baik orang tua Makkah. Masing-masing membanggakan ayahnya. Masing-masing punya cerita-cerita kehebatan Asma bintu Umais. Artinya nggak bisa juga sembarangan kita mengambil hak keluarga kita lalu kita dengan alasan berinfak dalam keadaan dharra. Nggak boleh, karena itu tidak bijak. Sehingga ketika ada sahabat yang ingin menghabiskan hartanya untuk infak, minta izin ke Nabi, Nabi nanya, kamu punya keluarga? Punya anak? Punya. Ya udah, beri bagian mereka. Kalau gitu setengah ya Rasulullah? Enggak, masih kebanyakan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah? Itu pun masih kebanyakan, tapi cukuplah. Sepertiga aja masih kebanyakan, tapi cukup. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar lihat dulu, makanya kita nggak bisa memahami satu dalil tanpa mendalami konteksnya. Jangan sampai kita menggunakan cerita Abu Bakar untuk membolehkan diri kita melakukan apapun yang kita suka. Mah, papa nih pengen jadi Abu Bakar. Tugas kita didik dulu istri kita biar jadi Asma. Baru nanti kita bisa jadi Abu Bakar. Abu Bakar itu keberhasilannya bukan hanya berinfak dengan seluruh hartanya. Keberhasilan Abu Bakar juga di situ, adegan itu adalah dia berhasil mendidik Asma menjadi seorang istri yang mampu berlapang dada ketika suaminya berinfak dengan seluruh hartanya dan nggak punya apa-apa lagi yang tersisa. Tapi kalau nggak jadi seperti Asma pun jangan langsung dijudge, mamah nih jauh banget dari Asma. Ya Allah, gimana ini? Galau, jangan. Karena lahum darajatun inda rabbihim faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan istri Nabi juga beda-beda kelebihannya. Para anbiya beda-beda kelebihannya. Ada para nabi yang kelebihannya lebih kepada suara. Nabi siapa? Daud. Sampai Allah Subhanahu wa taala menundukkan semesta untuk ikut berzikir bersama Daud. Yang saya menyebutnya dengan istilah konser kolosal. Tapi konsernya bukan nyanyi lagu syair, lebih kepada zikir, perform. Nabi Daud perform, tapi crowdnya itu bukan manusia. Crowdnya itu semesta. Sampai angin, awan, air, semuanya crowd untuk ikut bareng dengan Nabi Daud alaihissalam. Karena memang kelebihan Nabi Daud itu suara. Dan beliau punya 70 macam suara. Dan setiap kali beliau bersuara, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik dari yang kedua. Terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah nikmat suara yang bagus, doa Nabi apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Bersyukurlah engkau diberikan oleh Allah seruling dari keluarga Daud. Hanya 1 dari 70 seruling ya. Cuman diberikan 1 seruling aja udah kita mendengar suaranya Mahir apa tuh? Bukan Mahir Zain. Saya lupa nama korinya. Oke lah, Mahir Zain. Oke, anak muda Mahir Zain. Kalau ininya ada kori bagus juga suaranya. Nanti ada juga yang di Mahir Muakili ya. Mahir Muakili. Itu baru 1 mizmar ya. 1 seruling. Kita dengar Rashid Al-Afasi, nama panjangnya apa? Masyari Rashid Al-Afasi. Kita dengar Masyari Rashid Al-Afasi dengan azannya yang keren banget kan? Belum lagi nanti azan Al-Aqsa. Kalau dengar suara azan Al-Aqsa itu jadi
azan yang menyayat hati. Kenapa? Azannya tuh kayak curhat. Aqsa kok gini-gini amat ya. Kesannya kayak gitu tuh. Dari azannya tuh saya kayak membaca, kasihan ya Masjid Al-Aqsa, kok kita gini-gini amat ya. Nah itu dari suara serak-seraknya azan Al-Aqsa. Nanti belum lagi suara bacaan Ad-Dagriri, azannya Syekh Ad-Dagriri, kalau nggak salah Hamdi Ad-Dagriri di Mekah, kayaknya ini lagi naik daun juga sekarang selain Mahir Muakili. Ini semuanya mizmaran, satu seruling. Belum 70 seruling, gimana 70-nya? Jadi memang Allah kasih fadl, Allah kasih keutamaan. Nanti Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, beda lagi keutamaannya. Kalau Nabi Daud keutamaannya di suara, Nabi Daud keutamaannya di tenaga fisiknya sampai Allah lunakkan besi di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman, Allah lunakkan Allah tundukkan bukan besi, bukan semesta, tapi jin. Jinnya pun bukan jin yang hanya jin beriman, bahkan jin yang tidak beriman pun tunduk. Syaitan namanya. Kalau jin beriman kan jin doang ya. Kalau jin yang tidak beriman syaitan. Syaitan aja tunduk. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Kami tundukkan angin. Ini fadlnya Nabi Sulaiman. Nanti Nabi siapa lagi misalnya? Nabi Musa. Allah kasih fadl tersendiri berbeda dengan saudaranya Harun. Harun fadlnya lisan. Musa fadlnya kegagahannya, kekuatan azamnya, kekuatan fisiknya. Sehingga ketika mereka berdua kolaborasi, ini jadi sebuah revolusi yang luar biasa. Ngalahin Fir'aun, ngalahin Haman, ngalahin Korun, bahkan ngalahin Samiri. Kan banyak nama-nama tokoh antagonis pada era itu kan. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri ini kan antagonis semua nih. Jadi penjahatnya. Terus superhero-nya, superhero. Jagoan-jagoannya, Musa, Harun, Masyitah, apalagi nanti Asia, kan banyak kan jagoan-jagoan yang keren-kerennya nih. Jadi intinya adalah fadl. Setiap orang diberikan fadl. Jadi kalau kita ngelihat ada istri, ada suami yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain dia kurang di sini, jangan langsung dijudge kok dia gini-gini amat ya. Ada fadl yang dia miliki yang orang lain gak punya. Toh sahabat juga gitu. Abu Bakar dengan Umar, coba lihat bedanya. Abu Bakar dengan kelembutannya bermanfaat untuk umat. Umar dengan ketegasannya, bukan tegas, bahkan kekerasannya juga bermanfaat untuk umat. Nanti ada Utsman dengan malu-malunya tetap bermanfaat juga buat umat. Sifat malu aja jadi kebaikan. Ali dengan sama sih pemalu, cuman beda adegan, beda cerita. Tapi sisi lainnya Ali dengan kesatrianya bermanfaat untuk umat. Intinya teman-teman, gak boleh kita memaksa semua orang itu dengan satu model. Bahkan Allah sendiri mengatakan faddalna ba'dahum ala ba'. Kami berikan keutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan singgasananya Ratu Balqis di Yaman, Nabi Sulaiman memberikan tender kepada para pengikutnya. Siapa yang mau memindahkan singgasana Balqis? Terus ada jin, Ifrit, bilang saya bisa pindahkan istana itu sebelum rapat ini bubar. Sebelum rapat ini bubar. Apa bahasa di Al-Quran? Dalam sebelum Anda bangkit. Sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Kata ulama tafsir artinya bukan seukuran berapa detik saya bangkit. Bukan gitu. Menurut sebagian besar jumhur ulama tafsir, arti bangkit dari tempat duduk itu sebelum rapat beres. Kurang lebih 1 jam. Karena waktu itu lagi ada kongres ya. Kongres di zaman Nabi Sulaiman, kumpulin semua yang pemimpin-pemimpin kabilah, yang ahli-ahli di segala bidang, prajurit, panglima-panglima militer, kongres besar. Salah satu agendanya adalah membahas tentang masalah kerajaan Saba dengan Ratu Balqisnya. Lalu Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis ke sini? Kata jin Ifrit, saya bisa bawa sebelum Anda bangkit. Artinya sebelum rapat usai, 1 jam kecepatan pesawat. Begitu beres
rapat, udah ada singgasana di depan. Nabi Sulaiman bilang ini kelamaan, ada yang bisa lebih cepat? Lalu berdirilah seorang hamba yang solih. Disebutkan gak namanya di ayat itu? Gak disebutkan. Kenapa? Bukan itu intinya. Yang Allah mau sampaikan kepada kita, banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi gak terkenal. Banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi dia mungkin nggak dalam segala hal, dalam satu hal aja. Cuman bagian itu doang dia lebih, bagian yang lain Nabi Sulaiman lebih. Sehingga dia mengatakan saya bisa membawa istana Balkis dalam satu kedip mata. Kedip mata itu bukan udah ada, bukan. Menurut tafsir, makanya kita tetap harus baca tafsir. Menurut tafsir ulama, satu kedip mata itu durasi jarak antara orang yang datang di ujung jalan, kan belum ketahuan tuh siapa yang datang. Mantan kita atau mantan teman kita. Terus siapa sih? Kayak asa kenal gitu kan ya. Nah, kira-kira dari ujung, atau gak usah ujung jalan deh, dari pintu masjid, di bawah tangga masjid, itu kan belum jelas kan siapa kan? Sampai dia ada dengan jarak yang kita bisa kenal wajahnya, kira-kira jalannya berapa menit? Kurang lebih 10 menit, itulah waktu yang diminta oleh hamba yang solih. Dari arti sekejap mata, dari pandangan yang gak jelas menjadi jelas musafir yang baru datang. Itu kafilah dagang siapa? Siapa orang yang paling depan? Siapa yang naik onta itu? Sampai jelas. Berarti dari awalnya kelihatan setitik orang sampai menjadi jelas kurang lebih 10 menit, setengah jam. Itulah waktu yang dia butuhkan. Lebih cepat daripada yang pertama. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan kesempatan orang itu, dia berdoa saja kepada Allah. Bukan dia sakti mandraguna terus dia terbang bawain singgasana Balkis. Apaan nih? Kenapa nih? Enggak gitu sih. Itu mah dongeng ya. Dia hanya minta ya Allah. Kenapa? Nih orang nih pelajaran lain ya. Dia itu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesempatan berdoa. Dia itu dikasih satu kesempatan berdoa dan pasti Allah kabulkan. Dan kesempatan itu enggak pernah dia pakai kecuali saat itu. Ini sebagian ulama tafsir bilang kayak gini. Dia tuh dikasih kesempatan sal tu'toh. Kamu minta satu hal, nanti akan aku kasih. Dia tunggu, dia nggak langsung, oh boleh ya Allah, ya udah ya Allah saya pengen nikah. Enggak, dia tahan diri, dia ikhtiar aja. Yang itu dia nggak pakai. Jadi kartu doa yang paling diijabah itu nggak dipakai buat kebutuhan pribadi dia, untuk nikah kah, untuk dagang kah, untuk lulus kuliah kah, untuk apalah segala macam. Enggak, dia tunggu sampai yang paling penting baru dia pakai. Kapan paling penting? Ketika seorang pemimpin membutuhkan support dari dia. Siapa yang bisa support saya dalam dakwah? Siapa yang bisa support saya untuk ekspansi kekuasaan yang adil, yaitu kekuasaan agama Allah? Baru dia pakai ya Nabi ya Allah saya. Lalu dia angkat tangannya, dia bilang ya Allah, tolonglah Sulaiman. Bawalah singgasana Balkis ke hadapannya, sehingga engkau akan tunjukkan kekuasaanmu supaya Balkis beriman. Langsung Allah bawa. Jadi dia pakai satu-satunya kesempatan dia berdoa, bukan ngedoain orang yang udah mutusin dia tanpa alasan. Ya Allah, dia jawab banget sih. Ini walaupun sebetulnya doa kita kan banyaknya kesempatannya. Ini artinya kalau sekali-kalinya kita dikasih kesempatan berdoa yang lain gak diijabah kecuali sekali, maka sebaik-baik orang yang menggunakan doa itu adalah untuk mendoakan kepemimpinan atau diberikan seorang pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi. Arti wakil Allah itu menyebarkan agama Allah yang adil di muka bumi. Rahmatan lil alamin. Maaf ya agak kemana-mana nih. Sebetulnya yang mau dibahas bukan ini sih. Ini mah prolognya jadi kelamaan. Nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita untuk tadi intinya balik lagi ke awal. Semoga Allah menjaga hati kita dalam sikoh. Dan malam ini baru mau bahas. Dan malam ini kita akan sesuai dengan feedster yang udah disebar oleh teman-teman Shift Media. Saya akan coba sharing sedikit dari, saya yakin di sini bukan saya doang yang pernah ke Jepang. Saya mah juga baru beberapa kali doang. Pasti ada teman-teman yang mungkin udah bolak-balik ke Jepang. Agak-agak bete dikit, ke Jepang gitu. Ada yang kayak gitu mungkin ya. Ada yang pengen belanja bawang ke Jepang. Ada yang kangen udon ke Jepang.
Oh, pengen makan udang ke Jepang aja. Padahal udang banyak di sini bertebaran, tapi pengen yang asli yang dari Jepang misalnya. Ada yang setiap winter ke Jepang. Ada yang mungkin pernah tinggal di Jepang. Ada yang bahkan sekarang lagi tinggal di Jepang live streaming. Jadi saya bukan bermaksud lebih sok tahu daripada teman-teman. Hanya angle saya kemarin seminggu ke Jepang itu mudah-mudahan semakin menegaskan sebuah pesan yang selama ini udah kita saksikan sendiri, kita dengar dari teman, atau bahkan teman-teman yang di Jepang mungkin ngalamin langsung. Tentang moral, akhlak. Kalau di Feedster teman-teman lihat seorang muslim Jepang yang ketika kita nyerahin satu hadiah kantong yang sekarang jadi program SIF itu untuk mengganti kantong plastik kalau kita belanja, terus kita sediain kantong yang kalau itu jadi kayak gantungan kunci, ditaruh di tas, ditaruh di motor. Jadi kalau kita belanja itu bisa pakai itu, nggak usah banyak pakai plastik supaya mengurangi sampah plastik. Ini hanya ikhtiar kecil lah, dan nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah dilakukan banyak komunitas yang lain. Tapi kita ingin terlibat kecil-kecilan. Kita kasih ke dia. Sebetulnya sederhana sih kantong itu. Harganya murah, desainnya biasa sebetulnya. Cuman buat kita sih bagian dari kepedulian gitu ya. Kita serahin nih. Kita serahin sama dia, coba lihat gimana ekspresinya. Kayak gak pernah ngelihat kantong gituan ya. Padahal kan di Jepang udah banyak yang gitu. Malah saya juga beli di Jepang untuk jadi kayak sampel. Kita bikin gini yuk. Jadi kita di Jepang malah belajar tentang bikin kantong yang lebih bagus, yang lebih murah, dan lebih kayak nyaman aja dipakai gitu dari bahan yang lebih bagus. Dia tuh kayak gak pernah ngeliat kantong gitu, kayak tinggal di kutub mana gitu. Begitu kita kasih, oh gitu kan ya. Kenapa dia kayak gitu? Bukan karena dia gak pernah lihat itu, karena dia menghargai kita. Ini namanya orang yang syukurnya tuh luar biasa. Makanya disebutkan oleh Kang Yusuf yang jadi sahabat kita di Jepang itu, di Jepang kan ada budaya orang berterima kasih. Berterima kasihnya tuh nggak sekali, berkali-kali. Kalau di situ disebutin siang, makasih ya tadi pagi udah dikasih hadiah ini. Besok, makasih ya kemarin. Lusa, makasih ya bulan lalu. Tahun depan, makasih ya tahun yang lalu. Terus aja diingat kebaikan orang. Sebetulnya teman-teman, ini bukan budaya Jepang saja. Salah sebut lagi. Ini bukan budaya Jepang saja. Jauh 1400 tahun yang lalu, ini adalah sebuah habit, sebuah behavior yang udah diajarin Nabi kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia seolah-olah kalian sudah membayar kebaikannya. Itu satu cara kita menghargai orang lain. Banyak hadis pastinya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Jadi kalau dia kasih kita hadiah, balikin hadiah ke dia. Makanya bahasanya tahadu. Bukan ihdi, tapi tahadu. Apa arti tahadu? Saling memberi hadiahlah kalian. Jangan cuma nerima hadiah terus. Saling mentraktirlah kalian. Jangan cuma ditraktirin mulu. Apalagi saling share pulsa atau kuota lah kalian. Jangan cuma minta kuota terus. Ini kan terjemahan praktis ya dari tahadu. Karena saya nggak suka menerjemahin teks Al-Quran dan hadis hanya secara teori. Kita harus mampu menerjemahkannya dalam praktek kekitaan. Kekitaan artinya sesuai dengan praktek kehidupan daily-nya kita. Kalau enggak, namanya bukan penerjemah. Kalau enggak, bukan da'i, hanya sekedar penerjemah. Da'i itu harus bisa membawa idealisme kepada realitas, itu da'i. Dan itu enggak gampang loh. Kita harus tafakur, kita harus muhasabah, kita harus memahami realitas, baru kita bisa bawa idealisme kepada realitas. Ini kalau di zaman kita gini, ini kalau di zaman kita gini. Itu namanya membawa sebuah idealisme sirah nabawiyah menjadi sebuah solusi konkret program kehidupan kita zaman sekarang. Kalau cuman bicara sirah nabawiyah secara narasi, teori, tapi nggak bisa diterjemahkan dalam praktek kekinian, ini sama dengan buku atuh. Apa gunanya bedah buku? Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kita pakai buku nih, bawa buku ini ya. Dosen ngasih tahu, beli buku ini, kasih tahu referensinya, kita cari di perpustakaan buku. Udah gitu di kampus kita bedah. Ngapain bedah lagi kalau udah ada buku?
Karena buku hanya menjelaskan teori. Udah dari dosen ini syarah kalau dalam hadis, tafsir kalau dalam Quran, tahqiq kalau dalam ilmu ilmiah. Itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan lagi teori-teori di buku itu dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, begitu juga ta'lim. Kalau ta'lim cuma saya bahas bahwa Nabi pernah begini, bahwa Nabi pernah begitu, terus zaman kita gimana? Kan nggak mentranslate kan? Nggak menterjemah. Nabi itu misalnya pernah lomba berkuda yang saya share di YouTube, pernah lomba berkuda dari Thaniyatil Wada sampai ke Masjid Bani Zuraik. Zaman kita apa? Bukan cuma berkuda. Ini berarti belum menterjemah sirah nabawiyah. Zaman kita tuh artinya riding, touring, night run kalau buat anak mobil. Jadi games anak-anak yang senang mobil, motor, sepeda dari satu tempat dan berakhir di masjid. Riding lah yang paling sederhananya. Touring kalau bareng-bareng misalnya. Itu adalah terjemahan konkret apa yang terjadi di zaman Nabi dengan konteks kekitaan. Nggak harus kita cari kuda baru ngikut sunnah. Kalau nggak naik kuda berarti belum nyunnah. Sehingga ada istilah olahraga sunnah. Saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga selama nggak melanggar syariat itu nyunnah. Berenang, yang nyunnah yang mana? Yang gaya bebas Ustaz? Enggak, semua berenang itu sunnah. Mau dia diving, mau dia free dive, mau dia snorkeling, mau dia surfing, mau dia cliff dive. Kan banyak varian berenang kan? Cliff dive yang loncat dari tebing itu, yang paling pro yang baru diputusin, itu kan loncatnya paling tinggi. Pro cliff diver. Loncat paling tinggi, udah gitu loncat, gak muncul-muncul. Ini kan varian dari berenang, free dive kah, diving kah, snorkeling kah, apalagi saya nggak tahu, surfing atau kalau surfing aja mazhabnya banyak banget nih. Ada surfing longboard, ada shortboard, ada apa? Pakai papan skimboard, ada yang wake surf, ada yang ski apa tuh, water ski sport kayak gitulah, pokoknya water sport terserah deh apa namanya. Ada yang berenang pun gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, gaya batu, gaya malu-malu gitu kan. Gimana kayak malu-malu, mau loncat kayak malu gitu. Kenapa? Takut malu-maluin. Artinya semua ini sibahah. Semua ini adalah berenang. Jadi yang namanya berenang, nggak harus kita langsung mengatakan olahraga sunnah itu berenang. Boleh juga olahraga sunnah itu diving. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Cuman orang nggak berani aja ngomong kayak gitu. Kenapa Ustadz? Soalnya mungkin dia pikir kalau keluar dari kata berenang jadi nggak islami. Padahal berenang itu kan kategori umumnya. Nanti variannya, jenis-jenisnya banyak. Saya bisa aja bilang diving, olahraga sunnah. Cliff dive, lebih nyunnah lagi. Karena itu adrenalinnya cowok banget kan. Loncat, wah gitu segala macam. Kenapa itu hanya jadi kayak kesannya nggak nyunnah, kurang berpahala. Soalnya bukan gaya bebas. Cuman gaya bebas doang yang berpahala. Padahal manfaatnya sama aja. Bahkan kalau teman-teman yang diving itu kan luar biasa ya. Kemarin saya mau diajak diving di Tanjung Pinang. Ternyata itu tekniknya, ilmunya dahsyat juga tuh diving. Apalagi free dive. Free dive nggak pakai tabung udara, terus kayak mau masuk kan kalau di laut susah ya. Kayak mau tenggelam nggak tenggelam nih. Kenapa sih kok saya di permukaan air terus gitu? Muncul lagi belakangnya gitu, nggak masuk. Kayak seonggok karang gitu kan ya. Kenapa? Karena susah banget mau masuk ke dalam. Ada tekniknya. Saya pas lagi di Bunaken tuh. Sok-sok free dive. Sebetulnya nggak free dive sih, free dive-an gitu. Wah, gua mau free dive. Oh iya Ustaz. Udah aja sampai ke bawah mau turun itu ada anak saya minta diambilin bintang laut kan di tebing gitu. Jadi agak di pinggir-pinggir tebing gitu. Ini kayak bahaya banget gitu kan. Yang di sebelah sana gelap, sebelah sini kayak warna-warni. Kata anak saya, "Baba mau yang bintang laut itu tuh." Oh ya tenang, gaya kan. Loncat deh saya tuh dari kapal, loncat. Saya kira gampang gitu, tenggelam kayak di kolam renang kan gampang tuh, nyelam kan. Ini nyelam kok susah banget ya, kok nggak kayak ada yang nahan, lo nggak boleh ke bawah, kayak susah banget. Sampai kelepek lama, datanglah yang lokal pride-nya, warga lokalnya yang udah pro banget lah ya. Makanya buat kita tuh lokal pride itu terbaik lah, udah free rider banget.
Mereka nggak pakai pencitraan, nggak pakai GoPro 7, nggak pakai apa-apa, tapi bener ke bawah. Kita udah pakai segala alat, cuman di atas doang. Terus diedit, posting. Gitu. Kalau mereka tuh benar-benar tenggelam beneran. Ustadz, bisa? Aduh, nyerah deh, nyerah. Akhirnya dia langsung sek, ngambil, langsung muncul lagi. Gampang gini, kok bisa gampang gini mas? Ya latihan. Sampai ada yang nombak ikan gitu-gitu kan. Itu kan semuanya olahraga air, berenang dan keren. Bahkan sebagiannya dipakai buat kemampuan militer. Militer kita juga ada yang diving, ada yang sampai berenangnya tangan dan kaki diikat kan sampai kayak gitu-gitu. Kalau di Palestina tuh orang Hamas, pasukan Hamas pakai berenang dengan jenis apa? Diving. Mereka pakai tabung udara diving dari Gaza tembus ke pangkalan militer Israel. Kan ada dulu serangan yang 10 prajurit Hamas angkatan laut yang katak gitu kan, angkatan pasukan katak masuk ke dalam, keluar nyerang. Kalau ini kan perang, namanya perang ya, saling tembak-tembakan, masa saling senyum gitu kan. Gitu. Itu bukan perang, itu dakwah, namanya jihad. Jadi jangan agak kagok gitu kalau ngomongin orang berperang, kok perang sih Ustaz? Namanya perang ya, tembak, masa perang gini, ya gitu dong. Nah dia masuk, terus keluar di pangkalan militer Israel, diserang, terbunuh beberapa prajurit Israel dari Hamasnya. Kalau nggak salah cuma satu yang syahid, sisanya selamat dan mereka masuk lagi. Berarti kan sibahah di zaman sekarang adalah salah satunya diving. Makanya saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah itu hanya 3. Padahal kalaupun mau dibikin persis kayak Nabi, 4 harusnya. Yang jarang dibahas yang keempat apa? Gulat. Bukankah Nabi juga pegulat? Yang ngalahin Abu Rukanah? Kenapa nggak dimasukin? Karena kita baru membaca satu hadis, lalu merasa paling mengerti hadis tersebut. Padahal olahraga sunnah itu kayak misalnya berkuda. Berkuda itu bukan cuma naik kuda loh. Ngurus kuda. Ngurus kuda itu apa sekarang? Ngebengkel. Jadi cowok banget tuh kalau dia misalnya mogok motornya dia bisa ngerjain sendiri. Masa mogok nelpon, gimana tolong angkat motor saya tinggalin tuh di atas jembatan misalnya di Pasteur. Ya kurang cowok sih. Jadi cowok yang keren itu justru kalau dia bisa ngebengkel sendiri, minimal kalau mobilnya ada apa dia bisa ngedongkrak sendiri gitu kan ya. Ini life skill cowok. Jadi pesan dari olahraga yang Nabi katakan tadi itu bukan cuman kudanya disiapin, dipakein pelana, terus dipegangin tali kekangnya, duduk di belakang, pencitraan yang misalnya kita pakai selfie gitu misalnya. Saya pernah gitu soalnya. Saya nggak ngomongin orang lain ya, jadi jangan diedit nanti dikasih judul macam-macam gitu, enggak. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Pernah di Parompong kan ya belajar berkuda, karena baru pertama dipegangin sama pelatihnya si kudanya teh. Karena kalau nggak dipegangin ntar saya dibawa lari gimana? Oke, mas pegangin erat ya, ya Ustadz. Nah dia ajarin, yang pertama Ustadz kalau berkuda itu nih kata dia ya, nanti teman-teman yang pro penunggang kuda mungkin bisa meralat. Kata dia kuda itu dia harus, kita tuh sama dia tuh harus kayak ngeklik gitu. Kita tuh harus sehati, kita tuh harus kayak saling paham gitu, saling pengertian. Kamu capek ya dah. Kita tuh harus saling pengertian gitu, dielus-elus dulu rambutnya, terus kayak dipegang-pegang gitu, saling pegangan gitu kan ya. Tapi jangan dikedip gitu, kasihan nanti. Apaan sih lo? Gue cowok tahu. Oh ya maaf ya. Terus kayak gitu-gitu, udah akrab, udah sehati gitu. Baru naik, dia nggak akan ngerjain. Kalau nggak sehati dikerjain sama dia katanya. Entah ini benar, entah ditakut-takutin. Pokoknya katanya gitu. Kalau nggak sehati, nggak akrab gitu, kudanya sebel. Apaan sih lo? Turun aja, males lah. Kan gitu kan? Kuda juga males gitu. Ngapain sih lo naik-naik ke gua? Emang gua siapa lo? Kegeeran kitanya gitu. Makanya kayak ternyata ada ilmunya. Nanti cara sampai ngurus kuda. Harusnya penunggang kuda itu kan secara teori dia yang ngurus kudanya sendiri kan. Sama kayak penerjun kan dia yang ngelipat parasutnya sendiri kan, bukan dilipat sama teman, karena itu bahaya sekali kalau dilipat sama orang lain, nggak tahu ada apa, dan dia harus make sure kalau ini udah aman, dan kalau dia nanti buka di udara terbuka, kalau dilipat sama teman bahaya. Termasuk berkuda, dia ngurus kuda sendiri sampai sepatu kuda dan segala macam. Ini nih ilmu berkuda, jadi bukan cuman menunggang, tapi termasuk ngurus kuda. Kalau motor bukan cuman riding, termasuk ngurus motornya, servisnya, dia bersihin motornya, kalau ada yang rusak minimal ganti oli deh. Ini life skill.
ini nih sunnah Nabi SAW. Jadi buat saya kurang sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu sunnah. Jadi teman-teman yang senang dengan segala macam jenis olahraga, dengan syarat satu aja, tidak melanggar syariat. Apa melanggar syariat? Satu, membuka aurat. Kan jelas kan? Kalau membuka aurat bukan olahraganya berarti, tinggal kita tutup aja. Satu, membuka aurat. Dua, olahraganya misalnya sampai menzolimi orang lain. Tiga, misalnya ada judinya di dalamnya gitu kan, kompetisi ada judinya. Kalau nggak melanggar syariat ya nggak masalah. Main bola nyunah nggak? Nyunah. Dari mana main bola nyunah? Ada hadis. Makanya kalau baca sirah Nabi itu yang banyak adegannya tuh, biar kita open minded, terbuka. Oh ternyata ada juga yang adegan gini. Main bola itu di zaman Nabi yang dipakai apa? Jin. Bolanya tuh bukan karet, jin. Pro siapa coba? Freestyler, jin. Ah nih gue lagi sebel banget sama jin nih gitu-gitu. Wes, jinnya Yang di mana tuh? Jin yang masih kayak anak yang baru latihan, kayak jin masih amatiran. Dia tuh lagi kayak apa ya? Lagi kayak apa istilahnya kalau di kita? Lagi training ya. Jin lagi training, amatiran. Trainingnya apa? Training menggoda orang lagi sholat. Cuman salah milih sasaran. Targetnya legend. Rasulullah targetnya. Kan ini kayak nggak sebanding banget ya. Harusnya ada targetnya orang yang baru masuk Islam kah? Atau siapalah yang masih lemah imannya. Ini targetnya legend. Yang paling keren di antara umat manusia, Rasulullah. Itu ditargetin sama dia. Sementara dia masih training. Nggak ngerti cara ngegodain orang. Wah ini lagi ada tahajud nih. Cowok ini gua godain deh. Nabi digodain. Nabi lagi Allahu Akbar baca ayat. Wah dia udah jungkir balik, udah segala macam. Wah udah heboh gitu, norak gak jelas gitu kan. Nabi biasa-biasa aja. Loh kok lo biasa aja sih? Lo siapa sih? Gak kenal sama Rasul. Soalnya dia kayak gak ngecek dulu siapa targetnya. Gak buka dulu akun-akunnya apa nih, siapa sih ini. Jadi dia kayak terlalu sembrono lah. Sampai udah jungkir balik, Nabi biasa-biasa aja. Nabi selesai salam, dipegang sama Nabi. Hah? Kok dia bisa megang gua? Dipegang sama Nabi, diuyel-uyel. Uyel-uyel itu apa? Iya, digitu-gituin, jadi bulat kayak bola, terus diikat, ditaruh di tiang masjid. Nih Masjid Nabawi ya. Gak usah dibahas bab itu deh. Dikit aja. Kan Masjid Nabawi itu ada dua area kan? Ada area tertutup kayak gini. Itu dipakai ibadah, dipakai itikaf, pakai sholat. Ada area terbuka, namanya sahan. Atau kalau bahasa arsitek kata Muzamil, courtyard. Memang dalam masjid juga. Nah di situ digantung tuh di tiang Masjid Nabawi bola api jin. Dia menyala seperti api tapi tidak membakar apa-apa. Digantung di tiang masjid. Nunggu sampai subuh. Begitu subuh anak-anak kecil Madinah kan pada subuh berjamaah tuh. Mereka kan sunrise lover semua kan. Pada senang dengan waktu subuh. Karena waktu subuh itu waktu paling baik untuk orang yang beriman kan kata Nabi. Jadi pada bangun anak-anak kecil, kita ke masjid yuk. Anak-anak kayak ukuran upin-upin gitu. Tapi sahabat-sahabat gitu kan. Anak-anak kecil, memang anak-anak di bawah 10 tahun. Ke masjid, ramai kan anak kecil ke masjid. Subuh-subuh kan seru banget ya. Subuh-subuh anak kecil pada ketemu gengnya. Ke masjid ramai-ramai. Begitu masuk masjid ngelihat, kok ada lampu apa tuh kayak bola? Wah ya habis subuh kita main bola itu ya. Pada bisik-bisik gitu. Habis subuh pengen main bola itu. Begitu selesai subuh, Nabi ngambil bolanya dilepaskan. Pergi jinnya. Jangan balik lagi ya. Ya maaf salah target. Pergi aja dia. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan jin ini jadi bola ditendang oleh anak-anak di kota Madinah. Berarti sepak bola udah ada pada masa itu, cuman contoh dalilnya bola api jin. Kalau sekarang mungkin menyambut satu Muharram gitu kan ya, atau menjelang Ramadan kan suka ada kayak kegiatan seru-seruan tuh, sepak bola api gitu kan. Yang buat saya sih itu namanya local pride. Salah satu kebanggaan lokal lah, selama tidak membahayakan dan tidak berlebihan sih, ya namanya juga seru-seruan, masa nggak boleh gitu kan? Selama nggak ada keyakinan, nih api sebelum kita main sepak-sepak, kasihan ntar gini-gini dulu, kita nyembah-nyembah dulu, kita ada kayak ritual dulu, enggak sih, cuman main doang, seru-seruan. Itu mungkin asal muasalnya yang tadi. Cuman kalau ini api beneran, kalau itu jin. Kalau jin di zaman kita kan mungkin nggak akan ketendang ya. Kalaupun ketendang nggak ada yang berani juga kali kan ya. Jin. Innalillahi auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada lari gitu. Ayat kursi keluar, Yasin segala macam. Sahabat saking jago
Nggak pakai ayat kursi, tendangan aja. Namanya juga jin. Akhirnya jinnya dilepas sama Nabi. Kenapa dilepas? Bukan karena kasihan. Dia tuh harusnya dikasih pelajaran sama Nabi. Cuman kenapa dilepas? Nabi menghargai doa Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah, beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelah saya. Apa kekuasaannya? Bisa menguasai jin. Sebetulnya Nabi bisa aja, cuman menghargai Nabi Sulaiman. Jadi di antara para Nabi kayak saling respect gitu. Ini mah bagian Sulaiman deh. Jangan saya nggak akan ngambil bagian itu. Kalau mau bisa lebih daripada Sulaiman. Sama kayak Nabi Musa membelah laut yang saya sering cerita. Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih dahsyat siapa coba? Walaupun sama-sama dahsyat. Nabi Musa belah laut dengan seizin Allah. Nabi Muhammad belah bulan dengan seizin Allah. Bukan yang di bumi. Yang di luar bumi. Yang jadi planetnya bumi atau di luar angkasa. Lebih keren lagi nih. Cuman ya Nabi Muhammad kan tipenya nggak pamer kayak kita ya. Baru apa aja udah, wes, langsung edit lagi, terus kasih back sound, di slow motion. Kebayang belah bulan slow motion? Demi untuk bisa diakui gitu kan, itu mah kita. Tapi saya nggak berani menjudge karena emang saya juga gitu soalnya. Main snowboard, yang jatuh-jatuhnya di skip. Yang jatuh jangan ditampilin ya, oh ya Ustaz. Yang jatuhnya nggak ada yang kelihatan, kecuali yang hadir pada masa itu off air. Kalau yang lihat di sosial media, wah Ustaz jago banget nih bisa backside terus frontside gitu kan. Itu kan yang bisanya, yang nggak bisanya terguling-guling kepala, terbentur segala macam. Nggak, itu hanya untuk saya dan teman-teman yang ikut. Jadi kalau pengen lihat saya jatuh, yuk ikut bareng. Promo, hard selling. Balik lagi tadi ngomong apa kok jadi kesini? Olahraga. Intinya sih dia tuh menghargai banget pemberian kita sampai arigato kata dia, makasih banyak, wah apa segala macam. Ekspresinya tuh kayak orang nggak pernah ngeliat apa-apa. Ini namanya menghargai. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita, cobalah balas kebaikan dia. Tahadu, baru tahabu. Saling berhadiahlah kalian, jangan dihadiahin terus. Kita harus mikirin gimana ngebalas hadiah orang. Kalau nggak sanggup, bisa jadi ada orang yang ngasih kita hadiah, emang dia orang yang mampu. Kalau kita balas takutnya buat dia nggak terlalu berharga gitu kan. Kayak misalnya kita dikasih barang branded dan dia mampu beli barang itu dengan harga yang sekian. Kita mau balas dengan yang sama, misalnya dia kasih kita misalnya baju branded harganya misalnya 400.000. Kita mau bayar ngasih dia 400.000 asal lebar ya. Kenapa? Orang kos-kosan juga belum bayar. Ini gimana nih? Kalau nggak sanggup ngasih yang sama, maka kata Nabi doakan. Doakan dia sampai seolah-olah doa kita yang banyak itu sudah membayar kebaikan dia. Nah ini kan sama dengan yang tadi kan. Dia ucapin terima kasih sehari, besok juga, lusa juga, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus sampai dia bisa merasa tenang. Saya udah berterima kasih dengan ucapan yang layak buat dia. Gak bisa sekali. Bukan, oh ya thanks. Gak gitu. Makasih ya, hatur nuhun, unya banyak. Hatur nuhun gitu kan. Kenapa banyak? Ini sunnah juga nih. Dalam cara menulis. Mungkin saking sopannya dia. Hatur nuhun. Titik. Panjang. Titiknya banyak lagi. Udah gitu senyum. Udah gitu ketawa. Guling-guling. Jadi agak alay banget gitu. Tapi ya itu kan ekspresi dia untuk saking bahagianya. Walaupun kadang-kadang dikasih sesuatu yang biasa aja. Ini nih, Nabi juga kayak gitu teman-teman. Dikasih apa aja sama orang, beliau tuh orangnya kayak selalu, ini berharga banget buat saya gitu orangnya. Di mana kita dibandingkan Rasulullah SAW? Apakah sunnah ini hanya tersisa di sana? Di negeri-negeri orang yang belum beriman? Kenapa mereka bisa mempraktekkan sunnah Nabi lebih baik daripada orang yang beriman? Bahkan orang yang sudah belajar sunnah, udah belajar hadis Nabi. Kenapa kita mengambil teks dari kata-kata Nabi tapi tidak meniru perilaku Nabi SAW? Bukankah sunnah Nabi itu ada sirah, ada surah, ada sarirah, ada sirah perbuatan Nabi, ada surah penampilan Nabi, tapi juga ada sarirah perasaan Nabi. Nabi rasa malu, Nabi rasa sungkan, Nabi rasa nggak enakan, Nabi rasa kasihan, Nabi rasa takut. Semua itu sunnah. Jadi kalau kita nggak ada rasa malu seperti rasa malunya Nabi, kita nggak ikut sunnah sarirah. Kalau kita orangnya nggak jaga perasaan orang lain, padahal Nabi sangat menjaga perasaan orang lain, berarti kita nggak ikut sunnah sarirah. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya surah,
Bukan hanya penampilan, banyak banget sunnah Nabi. Tapi kalau kita belum mampu mengikuti semua pun, maka kita belajar untuk menyempurnakan semampu kita. Saddidu wa qaribu, kata Nabi. Saddidu wa qaribu. Apa artinya? Berusahalah untuk semirip mungkin. Kalau nggak bisa semirip mungkin, minimal agak-agak menyerupai. Saddidu wa qaribu. Fa illam takun mislahum fatashabbahu bihim. Kalau kamu tidak bisa persis seperti sahabat Nabi, minimal berusaha untuk menyerupai. Dan itu pasti ada lebih kurangnya. Ada orang yang kelebihannya itu dari sisi surah. Surahnya itu surah Nabi banget. Kenapa? Karena emang secara fisik mungkin dia mendukung. Misalnya dia ada orang yang surah jenggotnya panjang. Bagus kan? Sepanjang ini. Ada yang pengen banget jenggotan udah pakai wak doyok. Apa segala macam. Gak keluar-keluar juga Ustadz. Gimana tuh? Berarti dia secara surah mungkin gak bisa persis seperti Nabi. Tapi secara sirah. Sirahnya apa? Dia orangnya banyak bantu orang lain. Dia orangnya gampang tersenyum sama orang lain. Atau secara sarirah. Dia tuh orangnya gak enakan. Sangat menjaga perasaan orang. Nah, Nabi tuh gitu banget. Kalau ada yang ngasih hadiah ke Nabi itu, beliau tuh akan menghargai dan mengucapkan yang baik-baik kepada orang itu. Contoh, ada yang ngajak Nabi makan di rumahnya. Nabi terima undangannya, padahal itu yang undang orang miskin. Ya Rasul, nanti makan di rumah kami ya. Oh ya. Datanglah Nabi ke rumahnya. Dikasih cuman roti, nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada daging. Kan orang Arab itu kalau makan roti pakai daging kan, kayak kebab lah, cuman nggak digulung. Nah, ini nggak ada daging, nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada apa-apa, roti tok. Ditaruh di depan Nabi. Nabi nungguin. Biasanya ntar habis ini datang selai gitu. Selainya bisa korma, selainya bisa keju dari susu, selainya juga bisa yang lain-lain gitu. Ditungguin. Nggak datang-datang. Orangnya juga duduk depan Nabi. Ya Rasulullah silakan dimakan. Oh, ada selainya, kata Nabi. Nabi nanya, karena nggak terbiasa makan gitu doang. Nabi tanya, ada selainya? Aduh, maaf ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, cuman ada cuka, boleh? Dihadirkanlah cuka di sebelah Nabi. Nabi mengambil roti disobek, dicelupin dengan cuka, dioles dengan cuka, makan. Nabi dengan wajah berseri-seri mengatakan, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Gimana Rasulullah coba? Luar biasa akhlaknya. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Kalau yang sekarang kita dihadapkan kayak gitu, paling yang ngerti tentang hadis ini cuma orang Palembang. Karena orang Palembang memang memakai cuka untuk sebagai makanan favorit kan, yaitu empek-empek, dan emang enak. Jadi kalau udah sampai ke Palembang saya ngerti hadisnya. Benar juga sih kata Nabi, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka yang empek-empek. Cuman kalau di luar Palembang, kita nggak ngerti kan senikmat-nikmat lauk itu cuka. Jadi jangan diterjemahin, ya itu mah wajar Ustaz, empek-empek emang enak. Ya oke, tapi kan ini bukan di Palembang, lagi di Arab. Orang Arab nggak tahu empek-empek. Jadi makan si roti teh pakai cuka, itu nggak biasa di mereka. Sehingga ketika Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk itu cuka dengan wajah berseri-seri, dan makannya seolah-olah enak banget makanannya itu teh. Kalau kita kan, oh ya. Terus kayak colek dikit, aduh saya tadi pagi sarapannya udah 2 kali, kenyang, maaf ya. Itu paling sopan tuh, itu udah paling sopan kan kita. Kalau Nabi lebih dari itu sopan santunnya. Senikmat-nikmat lauk cuka, tambah makan sampai orang. Gimana caranya membahagiakan yang memberi makanan? Nabi itu nggak pengen banget ngecewain orang yang ngasih beliau makanan. Itu tadi kita lihat dalam Fister, oh arigato, apa segala, kayak nggak pernah lihat. Apa ini saya belum pernah lihat seumur hidup, seolah-olah gitu kan? Ini cara dia mengapresiat orang yang memberikan hadiah kecil yang tadi. Itu tuh akhlak keren banget. Apa salahnya kita belajar kepada orang yang belum beriman pun, kalau itu kebaikan? Bukankah kita disuruh ambil nasihat dari siapapun, walaupun dari mulut budak Habasyah? Terimalah kebenaran, walaupun itu keluar dari mulut budak Habasyah. Emangnya itu nggak ada di Madinah? Ada, tapi bagian yang berbeda. Nggak ada di Mekah? Ada, tapi bagian yang berbeda. Cuman udah jarang juga saya lihat sekarang. Ini nih jadi kayak, saya pas ke beberapa negara yang mungkin mayoritasnya non-muslim tuh sedih gitu. Ada giroh. Apa arti giroh? Cemburu. Giroh itu bukan semangat. Kalau semangat itu hamasah. Kalau giroh itu artinya
cemburu. Ada giroh, cemburu. Kok bisa ya negeri orang yang gak beriman, tapi kok akhlaknya seperti Rasul dan seperti zaman gak seperti Rasul sih, seperti zaman Rasul. Yang diajarkan seperti yang diajarkan Rasul. Kok di negeri orang yang beriman, susah tersenyum. Nanya alamat aja, dia marah-marah. Nanya toilet aja, dia gak mau ladenin. Saya pakai bahasa Inggris, gak diladenin. Akhirnya saya pakai bahasa Arab. Ainul hammam, saya tanya. Dia ngomong aja sama temannya. Teh, ngasih teh, minum teh. Hammam fen, saya tanya. Terus aja. Saya pikir dia gak dengar. Akhirnya saya keras lagi suara saya. Ya haji, fen hammam. Marah dia. Astaghfirullahaladzim. Ini nih di pusat Rasulullah lahir, tempat dakwahnya Rasulullah. Kemana akhlak Rasul? Tidak bolehkah kita menjadikan ini sebagai bahan untuk evaluasi dan muhasabah diri? Apakah kita nggak boleh mengevaluasi seolah-olah udah suci semuanya? Yang suci itu Rasul dan ajarannya. Tetapi pengikutnya kita berbeda-beda. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Cuman kenyataannya sekarang secara sosial prihatin sih. Agak krisis. Di pusat yang harusnya orang ngelihat inilah Islam, malah ngelihat kok Islam gini. Ini kan kasihan ya. Jadi ini adalah bentuk ghirah kita. Kita pengen Mekah lebih daripada Tokyo. Kita pengen Madinah lebih daripada di negeri-negeri lain dalam sosial. Bukan dalam ritual ya. Kalau ritual udah pastilah terbaik. Karena itu pusat ibadah seluruh dunia. Tapi dalam sosial ada orang soleh banyak. Cuman yang keseharian kita lihat. Sampai di jalan-jalan. Manggil artis Indonesia kan ya. Kita bawa istri. Saya marah kalau istri saya dipanggil dengan nama artis yang mungkin lagi apa gitu di Indonesia. Apa gitu kan, nggak boleh disebut namanya kan. Itu kan sering tuh. Yang di Madinah kita datang ke hotel, kadang-kadang saya kayak digini-giniin gitu. Haji, apaan sih lo? Gitu. Jadi kayak, kenapa sih kok saya dicolek-colek gitu kan, saya ngerasa kayak ternodai sih. Kenapa kayak gini gitu? Kenapa nggak kayak tersenyum, kayak akhlaknya baik, nggak maksain orang kalau belanja, jangan bohong kalau lagi dagang, jangan apa dijelek-jelekin satu bangsa, satu kabilah. Indonesia bakhil. Ngapain dia menghina Indonesia? Kenapa kalau Malaysia dia good, Indonesia bakhil kata dia. Saya kan tersinggung karena saya mau beli parfum. Parfumnya tuh emang mahal sih. Ada Oud Arabi gitu kan, parfum dari kayu asli Arab gitu. Saya masuk, dari mana? Indonesia. Udah keluar aja, keluar. Hah? Kenapa? Kamu nggak sanggup beli? Orang Indonesia tuh nggak sanggup beli yang kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim. Berapa harganya? Sekian ribu real. Oh ya nggak sanggup. Assalamualaikum. Emang nggak sanggup gitu. Tapi kan orang Indonesia nggak semuanya kayak saya tuh ya. Banyak yang kaya yang sanggup beli kan. Saya doang yang kebenaran lagi apes nggak sanggup beli. Dulu. Waktu itu masih mahasiswa soalnya. Mahasiswa tahu sendiri kan, kita kan prihatin banget. Saya pernah jadi mahasiswa, teman-teman sebagian mahasiswa tahulah gimana pun orang tuanya mampu kadang-kadang kita irit gitu kan. Datang kenapa usah datang situ? Penasaran aja kok wangi dari setiap lewat wangi. Saya pengen, siapa tahu saya bisa beli 100 mili aja. Berapa? Sekian ribu real. 100 mili harganya jutaan. Berarti sekali saya oles 100 ribu atau. Wah. Lebar, pergi aja saya. Assalamualaikum. Indonesia. Ruh. Besok-besoknya teman saya nyamar. Dari mana? Malaysia. Sahib. Mau pilih yang mana? Jadi kayak, wah ini mah diskriminasi ini saya bilang. Akhlak. Kalau pas ini bukan membanding-bandingkan, tapi kayak saya pengen ini bisa nggak sih? Kalau nggak ada di Mekah Madinah sekarang mungkin ya udah di Bandung deh. Di Indonesia deh. Orang Jepang nanya, dari mana? Indonesia. Wah, Indonesia. Dia kayak senang. Padahal kan kita banyak impor barang dari mereka kan. Jadi mereka kayak ngerasa, oh kalian kan ngambilnya dari saya. Nggak ngerasa gitu, kayak ngerasa besar kepala. Ini akhlak teman-teman. Di mana dalil yang kita baca, kok nggak terwujud dalam akhlak kita? Gimana cara mereka menghargai orang lain? Gimana cara, walaupun tetap ada masalah pasti. Nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada, saya kan nggak mau membahas sisi negatifnya. Karena saya nggak mau menjudge. Ada sih sisi negatifnya, masalah mental mereka yang rapuh, masalah sampai tuh ada yang aneh-aneh di sana tuh. Katanya nggak mau dibahas Ustaz. Ya udah deh, nggak usah dibahas. Ini dikit aja nih, penasaran. Ini kan kayak pecin gitu ya. Kayak cemilan yang ada pecinnya kan enak gitu kan udah makan. Sampai teman saya bilang gini, Ustaz tahu nggak di sini tuh banyak jasa-jasa unik loh. Ya apa? Ada jasa teman curhat.
saking nggak punya teman curhat, ada jasa kalau jadi teman curhat dibayar. Jadi kalau yang kurang kerjaan, kita bisa ke Jepang jadi teman curhat. Siapa yang butuh curhat, saya siap menjadi teman curhat. Sejam dibayar sekian yen. Itu jadi dengerin aja, oh gitu ya, kasihan banget, sabar ya. Nah, gitu doang. Jadi kerjanya tuh gitu doang, sabar ya, aduh kasihan, udah beres gitu, bayar pergi. Nanti ada yang online lagi, saya butuh curhat, datang. Ada yang kayak gitu, ada yang teman jasa untuk jadi sandaran kepala untuk dia bersandar ketika dia sedih. Jadi kayak, wah, jasanya tuh cuman ini doang. Kita datang hanya untuk jadi sandaran karena dia nggak tahu nyandar ke siapa, nggak ada teman. Teman mereka tuh cuma partner kerja, keluar dari kantor udah nggak kenal gitu. Akhirnya kayak butuh kehangatan atau kenyamanan ya. Sampai ada jasa teman curhat dan lengan untuk dia tidur di atasnya. Nggak ngapa-ngapain, cuma taruh lengan doang. Tapi curhatnya di tempat tidur, cuman jangan kemana-mana ya. Cuman segitu doang curhat. Ya aku ditinggalin sama anak-anakku. Iya kasihan. Teman-temanku tuh pada cuek sama aku. Oh gitu. Terus curhat semalaman udah beres. Transfer jangan lupa ya. Oh iya. Transfer. Ada yang kayak gitu-gitu sih. Cuman ya namanya juga makhluk kan ya. Gak ada yang sempurna kecuali ketika dia mengamalkan agama Allah. Masalahnya bukan itu. Mereka kayak gitu wajar karena mereka gak beriman. Orang beriman kok bisa kehilangan akhlak moral yang keren-keren yang sekarang ada sebagiannya di mereka. Ini PR-nya yang kita mau bahas. Gimana caranya? Bukankah Nabi mengajarkan itu? Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, katakanlah jazakumullahu khaira jaza atau ahsanal jaza khairan katsira. Bebas dah, yang penting khairan. Jangan su'an, jangan sayyi'ah, jangan khairan. Khairan itu banyak. Ahsanal jaza khairan katsira atau jazakumullahu khairan, boleh juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu artinya kita udah menghargai orang lain. Dan dengan ekspresi yang bukan jazakumullahu khair. Enggak gitu sih. Jazakumullahu khair. Ekspresi itu Nabi banget loh. Karena Nabi itu orang yang ekspresif. Ekspresi Nabi itu selalu menyenangkan orang yang di sebelahnya. Dan Nabi itu orang yang sangat menghargai orang lain. Makanya teman-teman, akhlak. Akhlak ini jadi jadi displaynya Islam. Kalau kita pengen memperkenalkan Islam kepada orang lain yang belum beriman, bukan dengan dalil dulu, tapi dengan akhlak. Baru setelah akhlak, nanti kita fahamkan dia tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan dia nggak akan menjebak kita dengan kalimat, katanya lu paling Islam kok nggak ada akhlaknya. Nah ini kan jadi bumerang ya buat kita ya, umat Islam. Terutama di Bandung, di Indonesia, kita anak muda. Yuk kita coba praktekin akhlak-akhlak Nabi. Termasuk kayak, nih ya, saya pengen baca beberapa kisah yang saya catat tentang Nabi ketika sedang dalam keadaan perang Khandak. Perang Khandak itu cerita yang paling fenomenal itu kan pas lagi menggali parit kan. Nabi lagi gali parit Khandak dengan para sahabat. Nabi itu ikut turun juga gali parit dengan para sahabat sampai beliau angkat-angkat tanah kayak gitu. Seluruh tubuh beliau itu kotor bukan kotor sih, berlumur tanah gitu karena tanah nggak kotor. Jangan bilang, di pakaian kita ada tanah jadi nggak bisa dipakai sholat. Enggak, tanah itu nggak kotor. Tanah itu alat bersuci kedua setelah air kan. Jadi tanah itu nggak disebut sebagai kotoran. Kotoran itu yang terlihat dan tercium bahwa itu memang kotoran. Kalau nggak terlihat, nggak tercium, dianggap tidak ada secara fikih. Tidak terlihat, tidak tercium, berarti dianggap tidak ada. Kan tadi kita jalan kemana-mana, siapa tahu ada kotoran. Lihat aja, ada nggak? Nggak ada. Cium ada nggak? Nggak ada, berarti nggak ada. Kalau ternyata ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maafin, karena emang itu di luar taklif kita, kemampuan kita. Jadi Nabi lagi angkat-angkat tanah dan sahabat kasihan ngelihat Nabi. Nabi kasihannya gimana nih? Masa kita membiarkan Nabi ikut angkat-angkat tanah bareng kita? Lihat tuh Nabi sampai seluruh tubuh beliau kena tanah dan baju beliau jadi warna-warna tanah gitu. Semuanya melekat tanah di tubuh beliau. Akhirnya sahabat kayak kasihan sama Nabi dan mereka merasa sungkan. Nabi gak suka digituin. Nabi gak mau orang lain ngerasa gak nyaman. Sehingga akhirnya ngelihat wajah-wajah sahabat yang kayak gak enakan sama Nabi. Akhirnya Nabi menyampaikan sebuah syair. Dan syair ini didendangkan oleh Nabi. Memang sih nggak pakai alat musik, tapi dan bab musiknya ada fikih tersendiri. Dan saya menganut mazhab musik itu tidak haram.
kecuali ada yang melanggar syariat, liriknya, performnya, alirannya. Tapi kalau secara umum kenapa? Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu selain ibadah itu boleh, kecuali ada sesuatu yang melanggar syariat. Tapi kita nggak bahas bab itu. Nabi bersenandung. Apa senandungnya? Senandungnya bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini kalau saya bacakan saya nggak hafal juga syairnya, baru dengar tadi. Nabi bersenandung gini. Laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wa sallaina fa'anzalanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Kalimat yang penting di sini menurut saya abaina. Abai itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Mengabaikan itu bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Kata Nabi, inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina kata Nabi. Kita adalah kaum di sini artinya kaum muslimin. Kita adalah kaum yang kalau orang mencela kita, kalau orang memfitnah kita, kalau bahasa sekarang kalau orang membuli kita, abaina. Kita abaikan. Tidak kita ladeni. Itulah sunnah Nabi. Bayangkan, luar biasa kan ajaran Rasulullah SAW. Ini termasuk dalam etika kita bersosial media. Kalau orang head speech buat kita, kalau orang ngebully kita, kalau orang nge-hate kita di dalam sosial media, abaina. Kita abaikan. Gak boleh diladeni. Ini Nabi bacakan ketika para sahabat merasa gak nyaman. Nabi ikut angkat-angkat tanah bersama mereka. Lalu Nabi bersyair. Kalau kita terjemahin satu persatu kata Nabi, laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wasallaina. Kita nggak akan ngerti cara untuk bersedekah dan sholat. Fa'anzalanna sakinatan alaina. Lalu Allah turunkan kepada kita ketenangan. Wathabbatil aqdam in laqina. Allah kuatkan langkah kita ketika kita menemukan musuh. Inna, sungguh kita adalah kaum idza qaumun baghaw alaina. Kita adalah kaum yang jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, baghaw itu kayak nge-hate kita, wa in aradu fitnatan, dan memfitnah kita, abaina kata Nabi. Tapi enggak ada riwayat seperti apa senandung Nabi, sehingga saya tidak bisa mencontohkan senandung iramanya. Beda dengan pas bangun Masjid Nabawi, ada juga senandung Nabi. Kata ini sahabat yang pertama, mereka bilang gini, la isha illa ishal akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah, la in qa'adna wa nabiyyu ya'malu, fadhaka minnal amalul mudallalu, la isha illa ishal akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah. Diikuti rame-rame. Kebayang ya? Ini acara mereka lagi bangun masjid tapi sambil bersenandung supaya nggak boring. Kan kata Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub, senangkan hati kalian. Supaya apa? Karena hati itu kadang juga bisa bosan, sebagaimana tubuh juga bisa capek. Maka rawihul qulub. Akhirnya Ali juga sambil ngangkat-ngangkat, sambil nyemen gitu, dia ngecor. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu, fadhaka minnal amalul mudallalu. Mereka saling, yang ujung sana, la in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Coba nanti para penyair, para komposer lagu bikin ini jadi salah satu lagu favorit anak muda. Karena ini adalah lagu yang dibaca oleh mereka. La isha illa ishal akhirah. Kita nyebutnya nasyid. La isha illa ishal akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah. Yang ujung sana ngelihat, wah
Seru ya, yang kelompok ini kan mereka beda-beda kelompok kan. Ada yang bagian ngecor, ada yang bagian apa, ada yang bagian apa, ada yang ngaduk-ngaduk semen, ada yang pasirnya dihalus-halusin gitu kan. Bagi-bagi tugas nih. Yang pojok sana, oh kita yuk, kita lebih bagus lagi. Akhirnya kan saut-sautan gitu. Siapa yang paling kelompoknya suaranya bagus. Lain qa'adna wa nabiyyu ya malu sambil bawa-bawa batu. Fadzaka minnal amalul mudallalu. Artinya apa? Kalau kita duduk-duduk aja, Nabi itu bekerja loh. Apa kita nggak malu? Itu maksudnya. Lain qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kita masa duduk-duduk aja sementara Nabi bekerja. Fadzaka minnal amalu mudallalu. Kalau gitu malu-maluin dong kita di depan Nabi. La 'aisha illa 'aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Dunia emang kayak gini, jadi nggak usah ngeluh kalau kita angkat batu, nggak usah ngeluh kalau kita capek, nggak usah ngeluh kalau kita sakit badannya, nggak usah ngeluh. Kenapa? La insya illa insyal akhirah. Tidak ada hidup yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Allahummarham ansara wal muhajirah. Ya Allah rahmatilah orang ansar dan muhajirin. Mereka bersyair, lagi membangun masjid. Lihat gimana kehidupan mereka itu luar biasa. Ada bagian nangis, ada bagian khusyuk, ada bagian entertain. Ini artinya di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Satu, beliau itu nggak mau merepotkan orang, nggak mau dikasihani. Kenapa? Dikasihani itu berarti merepotkan orang lain. Kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk abaina. Abaikan saja. Abai itu dari bahasa Arab aba. Lalu para sahabat membalas. Nabi udah selesai dengan syairnya. Para sahabat membalas dengan syair. Nahnul ladzina baya'u Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Diulang sama yang lain jadi syair yang disenandungkan. Cuman karena nggak ada riwayatnya saya nggak bisa mensenandungkannya. Nanti tinggal bebas lah senandungnya pakai irama opik kah, maherzen kah, apa kah, bebas. Yang penting kalimatnya nahnul ladzi bay'u Muhammada. Kami adalah orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad al jihadi ma baqina abada. Kami tidak pernah absen dari berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi kayak saling menguatkan. Nabi bilang kita adalah kaum yang Allah beri petunjuk. Kita tidak peduli dengan omongan orang lain. Ayo kita bekerja. Kata para sahabat, kita sudah berbaiat kepada Nabi. Kita tidak akan pernah diam. Kita akan ikut Nabi. Jadi semangat. Coba lihat adegan ini dari angle itu spirit yang luar biasa. Saling menguatkan. Sampai Nabi pernah melihat ada seorang sahabat lagi angkat batu, ketiban dengan batunya. Jadi jatuh ketimpa batu. Jadi dia angkat batu gitu, karena nggak kuat, jatuh terus batunya menimpa dia, terus dia kayak berat gitu. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan dengan syair-syair mereka, ayo bangkit, yang kau bawa itu adalah dosa-dosa, Pas dia tahu ini dosa, dia angkat sama dia. Kenapa? Dia dikuatkan sama yang lain. Kalau dia mampu memikul itu di dunia, nanti dia tidak akan memikul lagi dosa di akhirat. Ini kan lewat syair, tidak melulu lewat ceramah. Bahkan lewat syair-syair yang disenandungkan, mereka memberi semangat, mereka memberi nasihat, mereka menguatkan motivasi kepada yang lain. Berarti ada tuh nasyid di zaman sahabat. Soal alat musiknya, ini perbedaan fikih. Yang jelas secara umum, ghina, nasyid, ada. Yang dimaksud dengan ghina yang nggak boleh itu adalah yang tadi secara performnya. Cewek yang mungkin di depan cowok, kemudian suaranya jangankan nyanyi ya, ngomong dilembut-lembutin kan nggak boleh kan? Angkat telepon, halo, oh iya, kayak orang baru bangun tidur gitu nggak boleh. Biasa aja, halo, oh ya, oh iya, nggak gitu-gitu juga sih. Kadang ada juga suara cewek itu nggak dilembut-lembutin juga udah, aduh astagfirullahaladzim, gimana nih? Di loudspeaker, akhirnya pas di loudspeaker, astagfirullahaladzim, rame-rame astagfirullah gitu kan ya. Kenapa? Suaranya emang keren sih, mungkin dia bekas penyiar kali. Nah suara penyiar kan bagus ya, atau dia seorang vokalis juga mungkin emang suaranya bagus. Ya sewajarnya aja, semampu kita jangan sampai udah suara bagus dilembut-lembutin lagi tuh, nggak boleh kan? Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian ketika kalian berbicara. Kenapa? Takutnya nanti ada orang yang hatinya itu nggak siap. Nggak semua cowok itu, gue biasa aja, yang lain nggak gitu. Ada yang kita biasa aja, ada yang teman kita udah luar biasa. Diam-diam dia kayak gak bisa tidur gitu. Bagus banget ya suaranya ya, gitu kan. Ada gak sih yang kayak gitu? Ada.
Kita pernah gak sih kayak gitu? Pernah. Jujur aja. Pernah gak kita kayak gitu? Pernah. Dan saya juga pernah. Sengaja Ustadz. Hampir. Maksud hampir sengaja gak sengaja nelfon. Aduh astagfirullah. Udahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustadz? Suaranya keren. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya, makanya ya kalau gak berlebihan. Bukan cewek. Terus juga performnya gak berlebihan juga. Musiknya gak berlebihan. Artinya yang heboh banget. Ini sebagian ulama masih membolehkan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Allahu a'lam, dua-duanya pakai hadis. Yang nggak membolehkan hadis Bukhari, yang membolehkan hadis Bukhari Muslim. Mana yang mau dipilih? Dua-duanya hadis sahih. Walaupun menurut masing-masing pendapat, yang ini ada cacatnya riwayat, yang ini juga ada cacatnya riwayat. Kata pendapat pertama, yang itu Bukhari Muslim cacat riwayatnya. Yang Bukhari Muslim, yang Bukhari itu ada satu periwayat yang dia sebetulnya diragukan kesikohannya. Ini nih perdebatan fikih dan perdebatan hadis. Kita nggak usah ikut-ikutan, tinggal pilih saja. Yang mengatakan ini hadis Bukhari nanti akan ada di satu masa menghalalkan musik dan segala macam zina, khamar, musik. Ini hadis Bukhari. Kata ulama ini di situ ada yang cacat periwayatnya. Allahu alam. Saya respect sama yang mengambil pendapat itu. Tapi yang ini Bukhari Muslim. Di mana nyanyinya? Di rumah Nabi, di sebelah masjid bersama Aisyah. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, Abu Bakar melihat di situ ada dua orang anak kecil perempuan temannya Aisyah sedang bernyanyi dengan alat musik. Kemudian di sebelahnya Nabi Nabi berbaring dan menutup kepalanya dengan kain istirahat di sebelah Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan, amizmarus syayatin fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Kata Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menganggap ini salah. Amizmarus syaitan fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Ayo bubar, kata Abu Bakar. Nabi membuka tutup mukanya. Mengatakan, da'hunna ya Abu Bakar. Biarkan mereka Abu Bakar. Hari ini hari raya kabilah mereka. Hadis Bukhari Muslim. Terus gimana ini? Gak ada gimana-gimananya. Fikih mah gampang. Tinggal pilih mana yang kita yakin dan respect kepada apa yang kita tidak yakin. Beres kan? Gak perlu saling menjatuhkan, gak perlu saling menuduh. Cukup kita pilih mana yang kita yakin. Saya yang aman-aman aja deh, gak bermusik sama sekali. Oke, saya respect. Yang memilih bermusik bukan karena dia gak memilih yang aman. Dia memilih kenapa? Ini kalau ini boleh, siapa tahu ini bermanfaat untuk jalan dakwah. Kita juga respect. Masing-masing punya alasan kan? Nah ini aman nih kalau kayak gini. Tapi kalau sama-sama merasa paling benar, kemudian menjudge yang lain neraka, dan Nabi mah gak gitu. Terus gimana kita mengikuti sunnah? Ini akhlak. Abaina. Kita abaikan dalam perdebatan. Kita jelaskan secara baik-baik. Kemudian nanti ada kisah lagi yang terakhir. Nabi dalam sebuah perjalanan jihad. Kalau bahasa kita mungkin kayak touring lah. Kalau anak muda itu touring. Lagi touring motornya kurang. Yang pengen ikut touring banyak. Tapi motornya sedikit. Yang pengen ikut jihad 1000. Motornya 300. Kudanya 300. Ontanya 300. Yang mau ikut 1000. Gimana? Kata Nabi, satu onta dipakai untuk 3 orang. Caranya gantian. 1 orang naik, 2 orang jalan. Nanti gantian setelah beberapa ratus meter atau kilometer gantian. Jadi ganti-gantian naiknya. Nah kata Nabi, aku bersama Ali dan Abu Lubabah bertiga. Nabi, Ali, Abu Lubabah. 3 orang ini. Abu Lubabah nanti juga ada kisahnya yang minta sedekah tapi gak dikasih kan. Banyaklah kisah sahabat. Nabi, Ali, Abu Lubabah. Yang paling lemah di antara mereka, Abu Lubabah sih sebetulnya. Kalau Nabi dan Ali kan kuat ya, Abu Lubabah. Nah jalan nih bertiga. Abu Lubabah naik pertama. Nabi jalan. Ketika Nabi berjalan, Abu Lubabah sama Ali saling pandang-pandangan. Kata Ali, maksudnya turun. Masa Rasul jalan, kamu di atas? Abu Lubabah, turun. Terus mereka jalan. Kata Rasul, kenapa kok turun? Ya Rasulullah, kami gak enak naik kendaraan sementara engkau berjalan kaki. Apa jawaban Nabi? Ma antuma aqwa minni ala sair, wa ma ana aghna minkuma anil ajr. Kalian itu gak lebih kuat daripada saya dalam berjalan, dan saya juga sama membutuhkan pahala sama dengan kalian. Ini cara Nabi menghargai. Jadi kita sama-sama butuh pahala. Emang kalian doang yang pengen pahala? Saya juga pengen pahala. Nabi ngomong kayak gitu. Padahal pahala Nabi kurang apa coba?
Tapi Nabi masih mengatakan, saya juga butuh pahala sama dengan kamu. Dan kamu juga belum tentu lebih kuat daripada saya dalam berjalan. Jadi kita sama aja udah santai, giliran. Akhirnya Abu Lubabah duduk nggak nyaman gitu. Aduh nggak enak, Rasulullah jalan. Tapi ya gimana ya, saya turun ntar dimarahin, udah deh jalan. Terus pas Abu Lubabah turun, Ali. Rasulullah dulu. Ali naik, Rasulullah. Akhirnya Ali naik. Giliran Rasulullah naik, Abu Lubabah sama Ali nih. Mereka saling menghargai ya. Abu Lubabah sama Ali pura-pura lupa. Biar aja Nabi yang lama gitu. Udah sampai batasnya nggak diingatin. Nabi ingat sendiri coba. Bukan, oh maaf ya lupa soalnya. Nggak gitu Nabi mah. Jadi kalau udah per 1 kilo, giliran Nabi udah 1 kilo kurang lebih. Nabi langsung turun. Kata Ali, belum ya Rasulullah, baru juga sebentar. Udah kata Rasulullah. Abu Lubabah belum kan? Belum ya Rasulullah, kami juga menghitung. Belum, kayaknya baru sebentar Nabi. Udah kata Nabi, kalian nggak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh pahala sama dengan kalian. Ini akhlak. Gimana kita dengan teman kita? Ini namanya yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sama-sama butuh, tapi saling. Kita sama-sama butuh pengen cepat, tapi saling mendahulukan. Mangga duluan. Akhirnya di perempatan jalan, orang lain duluan. Ada yang mau nyebrang, sama-sama butuh pengen cepat sampai ke rumah, dia duluan. Ini namanya yu'thirun, isar. Bisa nggak kita kayak gitu? Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah 1. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita dalam kesiqohan. Karena tanpa iman hidup kita itu rapuh banget. Tanpa iman, jangankan dikasih ujian, dikasih nikmat aja kita labil, apalagi dikasih ujian. 2, yuk kita belajar akhlak Nabi SAW. Jangan hanya kita memahami hadis-hadis beliau, tetapi kita juga memahami akhlak beliau, hal-hal yang detail. Walaupun itu menurut kita sepele, tapi Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka bi wajhin tolik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudaramu yang kamu temui. Senyum aja jangan diremehin. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa lihat Indonesia lebih canggih daripada negara-negara maju itu dalam moral, karena emang disempurnakan dengan Islam kita. Kita udah punya modal sih, modalnya Islam, Al-Quran, Sunnah, harusnya kita lebih canggih, harusnya kita lebih keren. Cuman kalau belum, berarti kita harus belajar lebih besar, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang Islam kita. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau menghiasi wajah kami. Hiasilah akhlak kami sebagaimana Engkau menyempurnakan fisik kami. Ya Allah, jadikanlah setiap ayat yang kami tahu, yang kami baca, yang kami hafal, memperbaiki akhlak kami kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, sahabat, teman, guru, dan masyarakat kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Seandainya ada ayat yang kami baca, tapi belum mampu kami amalkan. Maafkanlah kami jika ada hadis dan sunnah Nabi-Mu yang kami tahu, kami dengar ceritanya, tapi belum mampu kami praktekkan. Ajarkan kami cara mengamalkannya, ya Allah. Beri kami taufik dari-Mu, taufik ketika kami mampu mengamalkan apa yang sudah kami tahu. Rabbana, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW salam rindu kami, ya Rabb. Bahwa kami mencintai Rasulullah, bahwa kami merindukan Rasulullah, dan kami berusaha untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jika kami keliru, fahamkan kami, ya Allah. Jika kami keliru, ingatkan kami, ya Allah. Jika kami keliru, luruskan kami, ya Allah. Jika kami melenceng, kembalikan kami ke jalan-Mu, ya Allah. Tidaklah kami keliru dan melenceng dalam usaha dakwah kami, kecuali karena kebodohan kami. Bukan karena kami ingin menghancurkan agama-Mu, ingin menghalangi dakwah Nabi-Mu, ingin merusak umat
nabimu, tapi karena kebodohan kami, karena keterbatasan ilmu kami. Maka ingatkan kami dengan caramu yang bijak, luruskan kami ke jalanmu yang lurus, dan kembalikan kami di atas syariatmu yang sempurna. Rabbana, beri kami hasanah di dunia, beri kami hasanah di akhirat, dan jagalah kami, peliharalah kami dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, Wallace bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa.
Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.